Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku mau bahas seputar panduan umum LMS PPG Prajabatan. Ini adalah video kelanjutan dari video aku sebelumnya yang aku menjelaskan tentang cara masuk ke LMS PPG Prajabatan. Nah, untuk di video ini aku akan share ke teman-teman tentang aktivitas alur merdeka dalam LMS, itu bagaimana, dan juga pusat informasi dan bantuan jika teman-teman mengalami kendala dalam mengakses LMS. Nah, di video kali ini aku ingin melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu kita masih sampai pada bagian ini, teman-teman. Jadi di sini ada nomor yang ketiga, yaitu panduan aktivitas berdasarkan alur merdeka dalam LMS. Kemarin kan aku sudah jelasin ke teman-teman, atau video sebelumnya dari aku sudah aku jelaskan tentang merdeka itu apa dalam LMS. Jadi alur merdeka itu ada mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan juga ada yang terakhir hanya adalah aksi nyata. Nah, di dalam mata kuliah yang sudah teman-teman tempuh itu nanti akan ada topik-topik. Nah, di sini misalnya saja mata kuliah desain tingginya sudah aku contohkan di video sebelumnya, itu ada 4 topik. Nah, di 4 topik itu satu topiknya pasti ada alur merdeka, teman-teman. Nah, di alur merdeka ini nanti ada tugas-tugas yang wajib teman-teman jawab atau isi. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk mengerjakan alur merdeka ini biasanya itu tidak bisa langsung dikerjakan. Misalnya teman-teman mengerjakan mulai dari diri, langsung dilewati dan mengerjakan ke alur K atau koneksi antar materi, itu tidak bisa. Jadi harus urut dari merdeka, MERDKA, itu harus urut, teman-teman. Bisa saja mata kuliah teman-teman itu tidak kekunci atau teman-teman tuh bisa melewati, itu biasanya ada, tapi kebanyakan mata kuliah itu dikunci, teman-teman. Atau gimana sih maksudnya dikunci, Kak? Jadi tidak bisa dikerjakan semau teman-teman, jadi harus mengikuti teman-teman mengerjakan yang pertama sampai yang terakhir itu harus urut. Jadi kalau misalnya teman-teman belum selesai mengerjakan bagian mulai dari diri, ya teman-teman tidak bisa mengerjakan bagian eksplorasi konsep dan bagian-bagian selanjutnya sampai aksi nyata belum bisa dikerjakan. Kalau teman-teman sudah mengerjakan bagian M mulai dari diri, teman-teman bisa mengklik selanjutnya atau bisa mengklik bagian eksplorasi konsep dan mengerjakan eksplorasi konsep sampai selesai. Setelah itu baru bisa mengklik ruang kolaborasi. Seperti itu, teman-teman. Baik, kita langsung saja ke videonya. Jadi yang pertama ini ada pengantar. Nah, ini mata kuliah desain thinking ya, yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Di sini ada pengantar. Jadi isinya dari pengantar itu, teman-teman, kalau teman-teman lupa seperti ini. Nah, di sini ada topik 1 pengantar mulai dari diri sampai aksi nyata. Kita klik pengantarnya, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada capaian pembelajaran dan juga durasi pertemuan yang akan teman-teman tempuh untuk mengerjakan mata kuliah desain thinking ini pada topik pertama. Di sini ada durasinya itu 3 kali pertemuan atau 3 minggu. Nah, biasanya setiap mata kuliah itu rata-rata sama seperti mata kuliah yang kalian tempuh pada saat S1 dulu, yaitu 16 kali pertemuan, dan pertemuan ke-8 itu biasanya adalah UTS, pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir itu adalah UAS. Nah, di sini ada capaian pembelajarannya, bisa kalian baca sendiri. Oh, ternyata ini adalah prinsip pengajaran dan asesmen, teman-teman. Jadi kemarin aku menjelaskan tentang design thinking, jadi di sini akan dijelaskan tentang prinsip pengajaran dan asesmen sebagai contohnya. Di sini ada pengantarnya. Kita lanjut ke tombol nomor 2 yaitu next. Di sini ada mulai dari diri. Jadi mulai dari diri ini adalah alur M yang pertama dari merdeka, alur merdeka. Di sini teman-teman setelah klik alur mulai dari diri atau klik next, teman-teman akan disajikan
paragraf yang nantinya akan menentukan teman-teman tuh harus mengerjakan apa. Kalau memang di setiap bagian itu tidak ada suruh untuk mengerjakan, jadi teman-teman itu tidak perlu mengerjakan, hanya membaca materi saja. Tapi kalau ada pertanyaan dan ada jawaban atau replay yang sudah tersedia di bawah, itu teman-teman wajib menjawabnya, karena kalau tidak, teman-teman tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah itu ya teman-teman, jadi yang penjelasan maksudnya replay tadi gimana. Jadi kalau teman-teman sudah menekan replay, itu nanti teman-teman bisa menjawab di teks yang di kotak yang sudah disediakan. Di sini ada teman-teman bisa menulis jawaban di kolom, bisa juga teman-teman menambahkan gambar, atau teman-teman bisa mengupload dokumen jika teman-teman tidak mau menulis di kotak tersebut. Aku biasanya upload dokumen karena aku biasanya ngerjainnya di Word yang sudah aku susun. Jadi tugas-tugasnya itu aku susun di Word, dan juga nanti ada nama-nama tugas itu aku sendirikan dan aku upload di kotak yang sudah disediakan di setiap alurnya. Nah, kalau teman-teman mau langsung menjawab itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau aku pengen punya arsip, jadi aku jawabnya itu di Word dan nanti aku lampirkan dalam bentuk dokumen. Nah, ini adalah kotak untuk teman-teman menjawab. Selanjutnya ada penjelasan tentang ini tes student. Nah, di sini itu maksudnya gimana? Teman-teman ini sudah berhasil menjawab, nanti akan ada nama teman-teman, bulan kapan, jam kapan itu juga tertera, dan jawaban teman-teman. Nah, di sini ada contohnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa melihat siapa saja sih teman yang ada di kelas teman-teman itu menjawab, yang sudah menjawab. Misalnya di kelas aku tuh ada 28 mahasiswa. Nah, nanti kalau aku menjawab pertama, itu jawaban aku akan berada paling atas, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman yang lain akan menjawab di urutan kedua, ketiga, sampai urutan ke-28. Aku bisa cek siapa saja sih yang sudah menjawab, dan juga jawaban dari teman-teman yang sudah menjawab itu bisa kalian download. Namun, aku saranin untuk kalian tuh tetap mengerjakan secara individu kalau memang disuruh individu. Kalau kelompok ya nggak apa-apa kelompok, jadi yang diupload itu sama, nggak apa-apa. Tapi kalau disuruh individu, itu kalian harus mengerjakan itu individu, karena nanti biasanya akan dicek oleh dosen. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke eksplorasi konsep. Di sini biasanya bagian eksplorasi konsep itu menjelaskan tentang teori-teori pembelajaran atau teori-teori mata kuliah materi yang telah kalian pelajari di topik itu. Jadi biasanya itu seputar teori saja. Namun eksplorasi konsep ini biasanya materinya banyak dan juga ada tugas-tugasnya yang cukup lumayan banyak. Aku juga lupa jelasin bahwa dimulai dari diri itu biasanya teman-teman tuh disuruh untuk mengidentifikasi diri, merefleksikan diri, pokoknya yang berhubungan dengan teman-teman. Jadi mulai dari diri teman-teman. Baru selanjutnya kalian mengelaborasi atau mengeksplorasikan konsep yang sudah teman-teman bangun untuk memahami secara mendetail materi-materi yang sudah disediakan di eksplorasi konsep ini. Jadi seperti itu teman-teman. Ini ada tombol 1 sampai 8, itu bisa kalian klik untuk melanjutkan materi. Jadi materinya ada nomor 1 sampai 8, dan di tengah-tengah nomor itu nanti pasti akan ada untuk kalian mengerjakan tugas di bagian eksplorasi konsep ini. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada ruang kolaborasi. Nah, di sini ada ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini adalah biasanya dikerjakan secara berkelompok, teman-teman. Karena di sini ada kolaborasi, jadi biasanya dikerjakan kelompok. Tapi kalau aku biasanya aku kerjakan dulu. Kalau memang teman-teman aku tuh belum sempat mengerjakan, jadi nggak menentu. Terserah kalian ya nanti koordinasi dengan kelompoknya itu gimana. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Di sini ada start assignment. Jadi di sini teman-teman maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu kalian bisa mengupload atau mengunggah tugas ruang kolaborasinya itu di situ. Jadi klik saja itu. Nanti setelah kalian klik nanti akan ada seperti ini, ada petunjuk pengirimannya juga. Silahkan teman-teman ikuti petunjuknya. Kalau sudah ada tulisan upload file ini, teman-teman tinggal upload file saja.
Oke teman-teman, jadi kalian tinggal upload file saja kalau sudah seperti ini. Nah, kalau sudah di-upload filenya, nanti kalian tinggal cari file yang mau kalian upload tuh di mana. Setelah itu kalian baru submit. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terkirim. Nah, ini adalah contoh sudah terkirimnya. Jadi submitted-nya teman-teman tuh akan tertera di sini. Ada komennya, yang komen berapa, kalian itu nguploadnya jam berapa, bulan apa, itu ada ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu ada, ini bukan demokrasi kontekstual ya, tapi demonstrasi kontekstual. Maaf, ini salah. Jadi panduannya itu aku dapat dari kampus, jadi aku nggak bikin sendiri panduannya, aku dapat dari kampus dan aku jelasin ke teman-teman supaya lebih ringkas saja. Nah, di sini ada demonstrasi kontekstual, biasanya ini kelanjutan dari ruang kolaborasi. Oh ya, bagi teman-teman yang tanya, Kak, di topik 1 sampai topik 4 itu apa materinya sama semua sih? Enggak ya, jadi materinya tuh beda-beda. Di topik pertama kalian mempelajari ini, di topik kedua kalian mempelajari ini, tapi tetap berhubungan dengan materi tetap berhubungan dengan mata kuliah yang sudah kalian tempuh. Tapi materinya itu tidak sama. Jadi teman-teman bisa disimpulkan bahwa satu topik itu berisi alur merdeka. Nah, alur merdeka ini nanti akan ada materi yang dibahas di alur merdeka tersebut. Jadi mulai dari diri sampai aksi nyata itu yang dibahas ya hanya materi yang ada di topik 1 saja, tidak materi topik 2, tidak materi topik 3 dan topik selanjutnya. Tapi kalau nanti teman-teman sudah berganti topik, itu sudah yang dibahas sudah beda lagi. Jadi sistemnya seperti itu. Kita lanjut saja. Ini biasanya demonstrasi kontekstual itu ada kayak link Google Meet gitu. Kalau kalian mau melaksanakan perkuliahan bersama dosen secara daring, itu biasanya disediakan link di sini. Cuma biasanya PJ mata kuliah aku tuh sudah bikin link sendiri, jadi nggak perlu link yang ada di LMS. Ini adalah koneksi antara materi, kelanjutan dari demonstrasi kontekstual. Nah, sebelumnya di koneksi antar materi ini nggak dijelasin ya di sini ya kalau ada elaborasi pemahaman. Jadi kan alurnya merdeka nih, setelah demonstrasi kontekstual biasanya itu ada elaborasi pemahaman. Jadi elaborasi pemahaman ini teman-teman tuh disuruh mengelaborasikan pemahaman teman-teman bagaimana, dan biasanya ada link untuk masuk Google Meet juga. Nah, itu nggak jelasin, aku jelasin sendiri aja. Di sini ada koneksi antar materi. Di koneksi antar materi ini biasanya teman-teman tuh disuruh untuk mendesain, mengupload desain, ada PPT atau ada infografis, ada poster dan lainnya, podcast, video, atau yang sudah ditertera atau setiap tugas masing-masing sudah tertera di koneksi antar materi ini. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja disuruh membuat apa. Biasanya seperti itu. Kalau sudah, ini ada aksi nyata. Nah, di aksi nyata ini adalah alur terakhir dari alur merdeka, teman-teman. Alur terakhir ini adalah aksi nyata, di mana aksi nyata ini nantinya adalah teman-teman disuruh biasanya itu mengupload sebuah tugas yang isinya itu berupa aksi nyata teman-teman setelah mempelajari mata kuliah pada topik pertama. Nah, seperti itu. Biasanya bentuknya itu ada yang survei, bentuknya ada yang kuis, bentuknya ada yang untuk mata kuliah tertentu itu ada disuruh mengupload tugas berbentuk dokumen, PDF. Jadi seperti itu. Nggak selalu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini hanya contoh saja. Oke. Di sini juga sudah aku jelasin ya tadi ada kalau kuis itu gini bentuknya, jadi ada pertanyaan, ada kotak untuk kalian menjawab, dan ada kalian bisa submit kuisnya kalau sudah selesai seperti itu. Ini submissionnya sudah selesai, bisa kelihatan. Nah, di sini di bagian terakhir aku akan jelasin pusat informasi dan pusat bantuan. Jadi pusat informasi dan bantuan ini ada di link yang sudah tertera ini. Nah, tapi ini untuk teman-teman yang nggak bisa atau gagal mengakses LMS saja, tapi insya Allah aku yakin
mengakses LMS itu mudah kok teman-teman. Pokoknya kalian tuh ikuti panduannya aja yang sudah aku jelasin tadi. Kalian pasti aku yakin bisa masuk ke LMS. Jadi seperti itu ya. Oke, itu aja yang perlu aku jelasin ke teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf, dan semoga kalian suka dengan video aku. Nantikan video aku selanjutnya, aku juga akan bahas video-video menarik tentang PPQ Prajabatan yang lain. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.